Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali bergabung di room Zoom ini untuk melakukan salah satu kegiatan kita, yaitu webinar ataupun workshop yang diselenggarakan oleh CV Konsultan Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, karena narasumber kita juga sudah bergabung bersama kita, yaitu yang terhormat Bapak Vidi Januardani. Beliau merupakan advisor LKPP RI yang merupakan narasumber kita untuk materi malam ini. Adapun judul materi malam ini yaitu simulasi SPSE 4.5. Ya, baik Pak, mungkin dengan hormat langsung saja saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera ya semuanya. Di malam ini ya malam Jumat, malam Sabtu ya. Ini teman-teman ini habis pulang kerja ini pasti sudah lelah, tapi nggak apa-apa. Ini menjadi hal yang menarik. Kita bisa berdiskusi terkait dengan SPSE 4.5. Sebelumnya terima kasih dari Konsultan Indonesia, ada Pak, siapa lupa sampai teman-teman semuanya, terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan SPSE versi 4.5. Suara saya kedengaran ya Mbak Aziza ya? Jelas ya? Dengaran Pak, jelas. Baik, mungkin tidak panjang lebar, saya langsung share screen saja. Mungkin sebelum sampai share screen, perkenalkan nama saya Vidi Januardani. Biasanya saya aktif di LPSE KKP sebagai pengelola LPSE KKP dan sebagai pengelola katalog sektoral KKP. Jadi memang rutinitas saya di LPSE. Baik, saya akan coba share screen. Sebentar, saya cek dulu. Sudah kelihatan Mbak Aziza? Iya Pak, sudah Pak. Baik. Silakan di ini Pak, di apa namanya? Dibesarkan ya. Oke. Iya Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, SPSE 4.5 ini sebenarnya apa ya? Upaya LKPP di dalam apa namanya? Menyamakan antara regulasi dengan sistem. Karena selama ini untuk SPSE versi 4.3 dan 4.5 itu banyak sekali tidak sinkronnya dengan regulasi yang ada. Dulu 4.3 dan 4.4 itu kan kayak konstruksi merujuknya ke Permen PUPR 14 tahun 2020 semacam itu. Nah, di pertengahan jalan tiba-tiba kan memang ada perubahan regulasi ya. Tadinya Perpres 16 ada perubahan dengan Perpres 12 tahun 2021 dan ada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi perubahan itulah sebenarnya akhirnya LKPP harus melakukan segera menyamakan, mensinkronkan antara regulasi dengan sistem. Karena kalau kita lihat di 4.3 dan 4.5 itu sistem itu mengalahkan regulasi. Karena ada perbedaan. Nah, ini yang akhirnya menjadi beberapa permasalahan, baik secara hukum ada yang menyanggakan sampai ke pengadilan juga ada semacam itu, sehingga ini hal-hal itulah yang sebenarnya ingin diselaraskan antara regulasi dengan sistem pengadaannya.
Sebagaimana yang kita lihat di rujukannya ya, bahwa SPSE 45 ini coba mengadop, mentransfer terkait dengan peraturan-peraturan ini dalam sistem. Mulai dari Perpres 16 tahun 2018, Perpres 12 tahun 2021 terkait dengan perubahan Perpres 16, Perpres 54 terkait strategi nasional, Perpres 17 terkait dengan pengadaan di Papua, Perlem LKPP nomor 3, Perlem LKPP nomor 5, Perlem LKPP nomor 11, maupun di Perlem LKPP nomor 12. Jadi ini yang dilakukan dalam sekali lagi dalam rangka mensinkronkan antara regulasi dengan sistem. Dan di beberapa untuk yang versi 4.4 dan 4.3 itu akhirnya untuk menyamakan persepsi dengan regulasinya ada juga Kepdep nomor 19 tahun 2021. Ini adalah untuk mensinkronkan. Nah, makanya di tahun ini LKPP sedang mengejar semua para pengelola LPSE yang masih 4.3 dan 4.4 itu bermigrasi ke 4.5 karena banyak sekali perubahan yang di situ yang sebenarnya berdampak antara regulasi dengan sistemnya itu berbeda. Nah, ini yang sebenarnya yang ini makanya para pengelola LPSE harus segera melakukan update ke 4.5 kan gitu. Nah, kalau kita lihat di fitur sebenarnya ada beberapa hal yang dikembangkan di versi 4.5. Kalau 4.4 dengan 4.5 itu sebenarnya sudah tidak terlalu jauh perbedaannya. Istilahnya tinggal beberapa fitur yang memang akan diperbaiki. Tapi kalau 4.3 itu jauh sekali. Nah, ini yang sebenarnya perlu penyesuaian. Kalau teman-teman sudah menggunakan 4.4, kalau 4.5 itu akan agak sudah familiar. Tapi kalau 4.3 ke 4.5 itu pasti agak jauh berbedanya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, beberapa fitur ini ada fitur tender atau non tender disesuaikan dengan Perpres 12 tahun 2021 maupun turunannya serta ekosistem terkait dengan peraturan LKPP, MDP, SK kepala, SE kepala, user guide dan lain-lain. Jadi sekali lagi yang seperti yang saya sampaikan tadi di landasan dasar regulasi-regulasi itulah yang nanti disesuaikan dengan masuk di 4.5. Berikutnya adalah integrasi dengan sikap. Jadi di sini sikap ini benar-benar di 4.5 ini termasuk sikap ini adalah memang diupayakan semuanya mulai dari pendaftaran pelaku usaha, verifikasi pendaftaran, penilaian kinerja, semua di dalam data sikap. Jadi nanti semua data, terutama di data penyedia itu akan masuk di dalam sikap, sistem informasi kinerja penyedia. Jadi ini sekali lagi LKPP di data sikap di versi 4.5 ini juga sekarang benar-benar mengklirkan kalau selama ini yang kita dapatkan bahwa terverifikasinya baru kualifikasinya, di 4.5 ini nanti terverifikasi termasuk penilaian kinerjanya. Jadi nanti sikap ini yang nanti akan dikembangkan benar-benar valid itu nanti bahwa data penyedia itu benar-benar terverifikasi mulai dari kualifikasinya dan kinerjanya. Nah, kinerjanya inilah yang saat ini yang sedang dikembangkan oleh KPP berdasarkan Perlem LKPP nomor 5 ya terkait tahun 2021 terkait dengan pembinaan pelaku usaha. Nah, di sini ini nanti sangat-sangat berperan sekali Bapak Ibu sekalian, terutama peran PPK pada saat menilai kinerja penyedianya. Karena itu akan berimplikasi ke langkah-langkah berikutnya. Karena apa? Selama ini kan kita taunya di LKP di sikap itu hanya kualifikasinya saja, NIB, akte itu. Nah, tapi kinerjanya belum. Nah, inilah yang sedang digarap di 45 segala macam ini bahwa nanti kinerjanya juga baik. Nah, harapannya nanti teman-teman semua kita itu nanti tender itu sudah dapat penyedia yang kinerjanya baik.
Selama ini kan kita selalu mendapatkan data penyedia yang ya kadang kalau teman-teman PPK menyatakan kadang beli kucing dalam karung ya. Kan kita tak tahu penyedianya itu kita nggak kenal tiba-tiba menang, kita nggak tahu kinerjanya seperti apa. Nah ini nanti diintegrasi data sikap lah ini yang sekali lagi perlu peran Bapak Ibu sekalian baik pelaku usaha maupun peran PPK maupun pejabat pengadaan maupun Pokja di dalam melakukan verifikasi, integrasi terkait dengan data sikap. Berikutnya adalah adanya perluasan informasi publik. Jadi memang ada beberapa fitur yang memang diperbarui terkait informasi karena ada juga beberapa fitur sebelum di 4.3 dan 4.5 itu 4.4 itu tidak terdampak kelihatan seperti apa namanya siapa pelaksananya, dia swakelolanya siapa pelaksananya, ini nggak kelihatan. Berikutnya adalah yang paling urgent itu di poin 4, peningkatan security. Nah, peningkatan security inilah yang menjadi prioritas juga LKPP, bagaimana meningkatkan keamanan. Karena sekali lagi apalagi SPSE ini menjadi SPBE ya, sudah diterapkan di seluruh sudah ditetapkan sebagai SPBE pengadaan barang dan jasa, maka akan semakin perlu adanya peningkatan security-nya. Nah, security ini yang selama ini yang dikhawatirkan itu adalah adanya hacker dan itu yang masuk di dalam situ sehingga benar-benar security-nya ini dijaga termasuk 2 lapis ya bahasa saya, 2 lapis yang dilakukan oleh teman-teman LKPP ini. Mulai dari ada captcha-nya maupun menggunakan TOTP. Nah, TOTP ini yang saat ini memang banyak belum juga menerapkannya. Kalau kita lihat hierarki penggunaan akun SPSE, itu ada admin PPE. Admin PPE itu nanti kewajiban adalah membuatkan user helpdesk, verifikator, auditor maupun admin agensi. Sedangkan kalau hierarki akun SPSE-nya, kalau admin agensi itu akan membuatkan Pokmil, pejabat pengadaan, PPK, UKPBJ, dan ASN. Di sini ada peran pembuatan akun. Jadi kalau Pokmil nanti membuat akunnya di admin agensi, ASN ini juga menjadi tambahan di versi 4.5 ini. Jadi ASN ini adalah pegawai ASN yang ditunjuk untuk membantu pejabat pengadaan untuk melakukan pembelian di bawah 50 juta, seperti kayak toko daring semacam itu atau bela pengadaan, itu bisa menunjuk ASN yang ditunjuk yang selama ini melakukan pembelian. Misalnya contoh belanja makan minum. Biasanya kalau di belanja makan minum itu kan bagian di cenderung biasanya di TU atau di bagian dapur misalnya untuk menyiapkan snack, rapat, makan siang semacam itu. Nah di sini itu bisa dikasih akses sebagai ASN untuk melakukan pembelian. Jadi pembelian melewat bela pengadaan atau toko daring semacam itu diberikan akses. Ini adalah hierarki di versi 4.5 terkait dengan pembuatan akun. Nah, ini yang berubah juga di versi 4.5 ini adalah admin PPE. Admin PPE ini adalah pengendali SPSE-nya. Di sini adalah sekarang sudah ada kewajiban. Jadi admin PPE ini sudah given dari LKPP bahwa harus menggunakan fitur opsi penggunaan TOTP atau 2FA itu untuk login dan penyedia. Jadi admin ini nanti admin PPE itu harus menggunakan aplikasi. Aplikasi namanya SPSE Authenticator. Nanti itu ada teman-teman bisa menggunakan itu untuk admin PPE. Jadi kita nggak bisa login biasa. Jadi harus lewat ada aplikasi tambahannya lagi. Nanti kita lihat di seperti apa. Terus ini juga di login penyedia. Ini juga nanti bisa menggunakan TOTP juga dalam rangka keamanan. Kebijakan peningkatan security-nya cuma saat ini yang kalau nggak salah yang diterapkan full itu di Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Jadi seluruh pelaku usaha yang punya akses di SPSC itu harus menggunakan TOTP ya, dalam rangka keamanan sekali lagi security aplikasinya. Tapi banyak juga LPSC-nya yang lainnya belum menggunakan ini.
Karena memang kalau menggunakan TOTP ini agak ribet. Karena mau nggak mau kita harus connect dengan aplikasi, connect dengan handphone, sehingga memang benar-benar harus stay. Dan kalau apa itu apalagi kalau ini harus ya begitu buka harus buka handphone juga. Nah ini yang agak ribet, tapi sekali lagi dalam rangka keamanannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di sini bisa lihat contoh ini sebagai admin PPE misalnya kalau kita lihat ini ada login. Nah, ini sebenarnya ada kode keamanan juga sudah ada. Nah, ini kan adalah lapis pertama keamanannya menggunakan kode CAPTCHA ini atau jaminan keamanan ini. Ini sudah ada. Nah, yang kalau sekarang versi 4.3 atau 4.4 sudah ada. Nah, LKPP nambah lagi di sini. Ada namanya TOTP tadi, time based on time password. Jadi ini adalah nanti harus ada batasan limit. Jadi teman-teman admin BPE atau nanti kalau sudah diaktifkan TOTP-nya harus mengaktifkan aplikasi namanya SPSE Authenticator. Nah, nanti baru ketika pertama kali dia akan muncul kayak barcode segini, kayak teman-teman kalau mau buka WA berbasis web akan muncul semacam ini. Nah, ini nanti menggunakan di-scan dulu menggunakan SPSE Authenticator. Nanti itu nanti semacam itu. Jadi ada apa namanya ada barcode-nya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman bisa apa namanya bisa download di inaproc.id/undu, atau kalau mau langsung melihat di Google Play cari aja SPSE Authenticator. Nah, begitu kita menggunakan SPSE Authenticator ini nanti akan muncul sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Kalau sebagai admin PPE akan muncul tulisannya adalah PPE, admin PPE. Kalau sebagai Pokja akan muncul sebagai Pokja. Kalau sebagai rekanan akan muncul sebagai rekanan. Nah, ini tergantung akses yang sudah diberikan ke kita. Kalau sebagai PPK akan muncul sebagai PPK. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa lihat di di handphone, atau bisa nanti kalau mau download di situ nanti akan bisa lihat di SPSE Authenticator ini. Jadi bisa lihat di Inaproc atau menggunakan bisa download di Google Play. Jadi di situ Play Store juga Play Store ya, di situ bisa lihat bisa di-download. Nah, ini adalah dalam rangka sekali lagi dalam rangka keamanan. Jadi tadi ada CAPTCHA-nya, ada juga autentikator SPSE-nya. Nah, ini sekali lagi jadi 2 kali. Nah, kalau saya sendiri saat ini terus terang baru admin PPE yang saya gunakan. Belum saya gunakan secara keseluruhan karena harus mensosialisasikan dulu. Karena pernah teman-teman PU cerita bahwa begitu pertama kali menggunakan TOTP ini, itu adminnya itu dalam sehari itu ribuan minta reset TOTP karena kegagal, pasti nanti akan gagal log, susah, nggak bisa masuk, nggak itu gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi sementara kalau di kami sendiri masih menggunakan baru admin PPE-nya, belum nanti ke admin-admin yang lainnya atau ke pelaku usaha, ke PPK atau penyedia. Ya, nanti sambil menunggu ketika sudah familiar dengan TOTP mungkin akan akan diterapkan. Jadi ini teman-teman bisa lihat di Google Play, nanti cari aja SPSE Authenticator. Nah, itu nanti akan muncul, silakan download. Kalau auditor, misalnya auditor, nanti user ID passwordnya nanti akan muncul sebagai auditor. Kalau sebagai PPK akan muncul sebagai PPK. Nah, kalau mempunyai 2 akun, nah ini yang kan ada yang sebagai akun pejabat pengadaan, ada akun sebagai sebagai Pokja, ada juga semacam itu. Biasanya nanti akan ada 2 yang muncul di aplikasinya. Nah, di TOTP ini based on time password ini ada batasannya, Pak. Dalam teman-teman kalau mau aktifkan itu dalam waktu 1 menit. Jadi akan terhitung mundur. Jadi begitu sudah muncul ini,
nanti teman-teman bisa buka di handphonenya SPSC Authenticator, begitu klik langsung klik warna pink, nah, tulisannya pink yang seperti ini. Nah, ini ada tulisannya rekanan ini, diklik nanti akan muncul apakah Anda setuju masuk, itu nanti akan klik iya atau tidak. Semacam itu. Nah, ini nanti begitu sudah ini akan otomatis akan muncul tampilannya. Jadi baru bisa masuk ke aplikasi SPSC. Nah, itu kadang-kadang memang agak ribet, tapi sekali lagi dalam rangka keamanan. Nah, untuk di admin PPE di sini ada dikasih fasilitas teman-teman itu admin PPE-nya nanti bisa mengaktifkan. Apakah aktif di admin agensinya saja, apakah di PPK atau kepala KPBJ, anggota Pokja, pengadaan, ASN, verifikator dan lain-lain. Nah, ini adalah nanti yang mengatur adalah di admin PPE. Mau diterapkan semuanya apakah hanya sebagian? Silakan saja. Jadi nanti ada pilihan. Tapi kalau memang disepakati semuanya pakai admin PPE, pakai TOTP, maka nanti semua ini diaktifkan. Tinggal pilih aja. Ini posisinya di admin PPE-nya. Nah, kalau di admin agensinya di sini. Kalau nanti ada masalah TOTP di Pokja-nya, misalnya akun Pokja. Kalau auditor nanti di akun admin PPE. Nanti reset passwordnya, reset TOTP. Kalau ada masalah TOTP-nya. Tapi kalau di akun Pokja, akun pejabat pengadaan, akun PPK itu nanti resetnya ada di admin agensi. Jadi harus lapor. Kadang sering terjadi TOTP-nya bermasalah. Nah, itu harus lapor nanti di reset. Begitu di reset, nanti begitu klik di sini ada tulisannya sedang aktif atau itu nanti bisa di reset di sini. Ini di akun admin PP-nya. Sekali lagi dalam rangka keamanan. Sedangkan untuk PPK sebenarnya di versi 4.5 ini tidak jauh dengan versi 4.4. Jadi nggak terlalu banyak istilahnya di akun PPK ini. Hanya beberapa yang mungkin menjadi catatan adalah satu, kalau di persiapan ya membuat paket tender tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Hanya nanti ada beredar tambahan update RUP. Untuk isian HPS ada beberapa perubahan, mungkin di 4.4 itu sudah hampir mendekati isi syarat-syarat kontrak maupun diupload ke AK. Nah, di PPK ini yang kalau untuk input SPPBJ tidak banyak berubah. Input surat perjanjian, surat perintah kerja, SPMK ini yang berbeda adalah nanti di menilai kinerja penyedia. Nanti di fitur terakhir akan muncul penilaian kinerja penyedia. Nah, ini yang di versi 4.3 atau titik 4 terakhir itu sudah ada bisa melakukan penilaian kinerja penyedia baik tender maupun non tender. Jadi 4.4 itu sudah agak mendekati ke 4.5. Nah, ini ada penilaian kinerja penyedianya. Nah, tambahan berikutnya adalah di akun PPK. Di PPK itu biasanya kalau kemarin pencatatan non tender itu tidak muncul pemenangnya siapa, penyedianya siapa itu tidak muncul. Baik itu pencatatan non tender maupun pencatatan swakelola itu tidak muncul. Maupun pencatatan pengadaan darurat itu nggak muncul di versi 4.3 atau 4. Nah, 4.5 ini muncul. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya atau orang lain bisa melihat siapa pelaksananya. Pencatatan non tender itu misalnya pengadaan langsung ya, dilakukan secara manual. Kalau kemarin nggak kebaca, kalau sekarang kebaca. Siapa yang pelaksananya siapa? Nah, terus kalau swakelola, pelaksana siapa? Swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ini sudah muncul di versi 4.5. Nah, terus pelaksanaan kontrak, sekali lagi bahwa ini juga di mungkin 4.4 terakhir, ini juga sudah ada bahwa PPK itu wajib mengisi data e-kontrak. Jadi ada surat persetujuan. Nah, maksimal 30 hari. Jadi kalau PPK-nya tidak mengisi e-kontrak, setelah 30 hari itu nanti PPK tidak akan bisa membuat paket. Nah, ini membuat paket. Nah, bagaimana? Wah, kalau gitu nggak bisa tender toh, nggak bisa pengadaan langsung dengan aplikasi, tidak. Nanti begitu
tanggal 30, satu hari setelah tanggal 30 itu, biar bisa membuat paket, nanti ada linknya. Ini belum dilengkapin e-kontraknya. Jadi nanti PPK mau nggak mau wajib untuk mengisi e-kontraknya dulu, baru bisa membuat paket baru. Nah ini yang di pelaksanaan e-kontrak itu. Jadi mau nggak mau PPK-nya mulai sekarang ini juga mengingatkan para PPK, kalau di sini teman-teman sebagai PPK untuk menginput e-kontraknya. Nah, pertanyaannya adalah ada beberapa kontrak yang memang itu belum ditandatanganin kontraknya. Kenapa? Misalnya masih tanda blokir ya, masih tanda bintang dari Kementerian Keuangan atau dari Pemdanya, misalnya ada yang masih dibintangin misalnya. Nah itu kadang ada yang lebih dari 30 hari. Apa yang dilakukan? Mau nggak mau, kalau itu tidak diisi, pasti nggak bisa buat paket baru. Jadi sementara adalah diisi dulu SPBPJ-nya, tapi tidak dikirim ke penyedianya. Karena kan belum karena anggarannya belum bisa dicairkan, masih di tanda bintang atau diblokir. Nah itu diisi dulu, setelah diisi baru bisa membuat paket baru, begitu. Nah kalau di persiapan di PPK sendiri tidak jauh, masih tadi itu tidak jauh beda, tetap buat paket, milih KLPD. Nah di sini ada fitur update RUP. Kenapa sekarang ini antara sistem RUP dengan SPSC versi 4.5 ini ada jeda, Pak. Kalau dulu begitu input RUP dalam 1-2 menit itu akan langsung muncul di LPSC. Nah, di versi 4.5 ini perlu waktu. Jadi maksimal 1 kali 24 jam. Makanya para PPK kalau saat membuat paket tidak muncul kode RUP-nya, seringlah klik update RUP. Sering diupdate RUP untuk melakukan biar ketarik ke SPSC. Jadi ini yang mungkin agak menjadi delay di dalam pembuatan paket. Jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa sering harus melakukan update ya. Berikutnya di versi 4.5 ini sebenarnya kalau di 4.4 itu sudah hampir mirip dengan 4.5. Di sini ada tambah rencana pengadaan bahwa ada fitur kalau PPK itu pada saat membuat paket bisa membuat tambah RUP. Jadi misalnya dalam satu PPK itu kan ada beberapa kegiatan yang di tempat yang lain. Misalnya di kegiatan A ada ATK, kegiatan B ada ATK, kegiatan C ada ATK. Nah itu bisa dikonsolidasi paketnya ditambah RUP di akun PPK. Ini bisa dilakukan. Jadi akan muncul semuanya nanti. Kalau itu mau dilakukan oleh PPK. Yang berikutnya ada namanya update RUP. Karena sering terjadi ternyata RUP itu kan selalu direvisi. Kenapa? Anggarannya disesuaikan dengan revisi anggaran. Nah, ketika ada perubahan RUP, PPK itu bisa mengupdate RUP-nya kembali. Jadi nanti yang ini kode RUP-nya tadinya 31339706 ini begitu diupdate, nanti RUP-nya kan pasti berubah ya. Nanti update, nanti kode RUP-nya akan berubah walaupun judulnya sama. Misalnya ternyata anggaran awal 900 juta. Begitu ternyata ada revisi tinggal 300 juta. Nanti bisa diupdate di RUP-nya di sini. Berikutnya mungkin mengingatkan pada saat teman-teman Pokjem PPK membuat paket ini, nama paketnya tolong disesuaikan. Kadang-kadang banyak sekali judulnya tidak disesuaikan. Jadi pokoknya narik aja di dalam RKKL atau di DPA-nya. Nah, ini perlu disesuaikan. Nah, ini tadi kalau update RUP, jadi bisa kalau nambah RUP-nya semacam ini bisa nambah ya, tambah RUP-nya. Jadi akan muncul berapa jumlahnya, nanti akan muncul totalnya sama. Terus tadi ini RUP-nya jangan lupa tadi merubah jadwal judulnya. Kalau HPS tetap input HPS. Di sini ada nama fitur di HPS-nya ada tambahan adalah ada kunci baris. Nah, ini kunci baris ini sebenarnya ini digunakan ketika PPK pada saat menginput HPS. Jadi antara judul
dan judul itu harus kita checklist Bapak Ibu. Kenapa? Karena beberapa kasus judul itu karena kita tidak checklist, maka judul itu dikasih harga oleh pelaku usaha, para penyedia. Jadi yang terjadi itu begitu. Jadi beberapa kasus tender itu penyedia itu judul itu dikasih angka. Begitu diklarifikasi karena di sistemnya tidak mengunci, akhirnya menjadi masalah. Begitu koreksi aritmatikanya, ya padahal judul itu. Nah ini makanya di LKPP di versi 4.5 atau di 4.4 terakhir itu sudah ada kunci barisnya. Kunci baris ini begitu kita klik kunci baris ini, maka nanti judul itu tidak akan bisa dikasih angka oleh penyedia. Ya, judulnya tidak akan bisa dikasih penawaran oleh penyedianya. Jadi sesuai dengan jadwalnya. Yang berikutnya adalah apalagi sekarang untuk pajak 11%, Bapak Ibu teman-teman PPK bisa menginput pajaknya sendiri 11%, tinggal merubah angka pajaknya 10 menjadi 11. Berikutnya adalah pembulatan. Nah, ini kalau sering terjadi adalah angka-angka yang tidak sesuai atau terlalu 2 digit di belakang koma, nah itu bisa dilakukan pembulatan. Jadi nanti akan menjadi lebih gampang pada saat penghitungannya. Kalau untuk KK spek gambar, nah ini sebenarnya tidak ada perubahan, cuma di sini Bapak Ibu sekalian tinggal spek, teknis, gambar itu semua diupload di sini. Nah ini tolong dibedakan. Kalau memang jasa konsultan yang diupload adalah KAK-nya, kalau pekerjaan barang, jasa lainnya konstruksi yang diupload adalah spek, teknis, dan gambar. Nah ini yang bentuknya bebas, ada docs, Excel, PDF, maupun yang lainnya. Rancangan kontrak juga tetap sama, tidak ada berubah, nanti tinggal upload berbentuknya PDF. Nah ini pilihan tadi rincian HPS-nya sudah, dokumennya sudah, jenis kontraknya juga sudah. Jadi tinggal pilih mau kontraknya lumsum, satuan. Nah ini yang sering terjadi juga, PPK tidak mau milih jenis kontraknya, sehingga pada saat tender baru mengetahui oh salah mengisi jenis kontraknya. Jadi tolong dicek juga pada saat mengisi jenis kontraknya. Nah ini yang tadi perluasan informasi publik, penambahan. Kalau kita lihat contoh, nah ini pencatatan non tender. Nah, di sini sudah ada pemenangnya, ada nama penyedianya, dia nawar berapa, realisasinya berapa. Selama yang di versi 4.3 dan 4.4 itu tidak ada. Jadi ini ketahuan kalau kita lihat pemenang berkontrak, di sini akan muncul. Kalau untuk pencatatan swakelola di sini penyelenggaranya siapa? Swakelola tipe 1, tipe 2, atau tipe 3 atau tipe 4-nya akan muncul di sini nama penyelenggaranya atau pelaksananya. Termasuk pencatatan darurat. Jadi pencatatan darurat ini masuk di sini juga ada siapa penyelenggaranya, siapa pelaksananya. Nah, peran UKBPJ di sini tidak jauh beda ya. Tetap sama dengan versi 4.4-nya. Ya, dia membuat mendelegasikan paket, memilih UKBPJ-nya, memilih pokjanya siapa saja yang terlibat di dalam paket ini. Ini tidak jauh berbeda di versi 4.4 maupun di 4.5. Terus untuk pokja pemilihan, kalau kita lihat peranannya, itu mulai dari melengkapi paket sampai menjawab sanggah. Untuk melengkapi paket tender yang dibuat tidak jauh berbeda dengan versi 4.4. Spek tendernya juga tidak berubah, ESDP-nya sudah berbasis istilahnya dibuat juga di base system, walaupun nanti diupload juga. Penjelasan menggugah adendum juga tidak berubah, mengunduh melakukan pembukaannya apendonya saat ini adalah apendo terbaru di mana tidak perlu lagi login. Jadi langsung begitu buka apendo otomatis langsung tinggal tarik atau seret token. Proses evaluasinya juga tidak berubah, berita acara juga tidak berubah. Yang banyak berubah di sini adalah menjawab sanggah. Nanti ada fitur tambahannya, menjawab sanggahnya itu diterima atau ditolak, dan termasuk di situ juga ada membuat jadwal sanggah banding. Jadi di sistem 4.5 itu nanti Pokja membuat
jadwal sanggah banding. Nah, untuk ketika memang dari SP admin PPE-nya tadi ditetapkan menggunakan TOTP, maka nanti Pokja atau Pokmilnya menggunakan login menggunakan TOTP. Berikutnya adalah penyesuaian labeling informasi hari kerja menjadi hari kalender. Jadi di jadwalnya itu nanti sudah tulisnya dari hari kalender. Ada penyesuaian syarat kualifikasi, ada penyesuaian syarat dokumen penawaran, ada penambahan fitur cek KSWP. Nah, ini juga terkait dengan data sikap tadi. Jadi sudah ada penambahan fitur cek KSWP. Pada saat di kolom evaluasi itu akan muncul akan diminta misalnya menyampaikan KSWP. Di situ ada checklistnya. Kalau memang penyedia itu tadi KSWP-nya sudah valid, akan muncul tanda checklistnya. Jadi nggak perlu lagi minta lembar KSWP-nya. Terus penambahan fitur surat pernyataan syarat kualifikasi ini ada di penyedia. Misalnya penyedia kan kita selalu minta mempunyai menyampaikan fakta integritas, menyampaikan surat tidak daftar hitam, pernyataan tidak daftar hitam. Nah, itu di akun penyedia itu sudah ada linknya, sudah ada seperti format begitu, bahwa mereka tidak daftar hitam, tidak pilot, tidak itu, nanti klik setuju. Makanya di situ tidak perlu lagi nanti penyedia diminta membuat surat pernyataan tidak daftar hitam dalam bentuk hard copy atau tertulis gitu, karena sudah berbasis sistem. Terus penyesuaian matrik metode pengadaan. Nah, ini kalau teman-teman Pokja menggunakan TOTP, nah di sini ini statusnya tidak aktif. Kalau mau aktifkan tinggal enable TOTP, nanti akan muncul barcode-nya, tinggal di scan dengan menggunakan SPSC Authenticator tadi. Nanti akan muncul akun Pokjanya di aplikasi SPSC Authenticator begitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sudah menggunakan 5 hari kalender kalau sebelumnya hari kerja. Jadi ini ada warning juga yang sudah dibuat oleh LKPP di dalam aplikasinya. Penambahan syarat, menyetujui surat pernyataan, tidak daftar hitam dan lain-lain ini sebenarnya ini tidak perlu diminta lagi nanti pada saat syarat kopi, karena ada beberapa Pokja yang menggugurkan karena tidak melampirkan pada saat pembuktian surat pernyataan tidak daftar hitam segala macam ini. Ini sudah ditambahkan. Nah, di sini untuk konstruksi disesuaikan dengan PLM 12 tahun 2021. Misalnya syarat teknisnya, metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar, kalau memang dia nanti non kecil di atas 15 miliar, berarti kan ada persyaratan metodologinya. Kalau memang dia di bawah kecil berarti tidak perlu di checklist. Jadi ini sudah diisi sesuai persyaratan teknisnya, ini sesuai dengan PLM 12 terkait dengan pekerjaan konstruksi. Nah, nanti kalau bukan konstruksi nanti akan berbeda lagi. Jadi sudah disesuaikan dengan PLM 12 tahun 2021. Nah, berikutnya adalah ada penyesuaian matrik metode pengadaan. Sudah ada matriknya. Kalau kita lihat di PLM 12, ini kan ada matriknya. Barang atau jasa lain, prakualifikasi, pasca, sistem gugur, ini pakai 1 file, 2 file, ini sudah ada. Nah, kalau kita lihat di sistemnya sudah ada. Jadi Pokja nanti begitu klik barang, klik jenis pengadaannya, muncul pengadaan barang, di sini sudah ada. Dia pilihannya, tender cepat, metodenya pasca kualifikasi 1 file, evaluasinya harga terendah, atau tender pasca kualifikasi 2 file, ini sudah ada. Jadi teman-teman nanti tidak perlu repot lagi, tinggal pilih sesuai dengan jenis pengadaannya. Kalau konstruksi, nah kalau konstruksi muncul semacam ini. Tender cepat, nah ini juga tender cepat sudah ada pilihan juga di tender cepat. Kalau memang teman-teman mau menggunakan tender cepat, konstruksi menggunakan tender cepat. Terus ada tender pasca kualifikasi. Jadi ini sudah ada pilihannya. Kalau pilih konsultan nanti akan muncul konsultan konstruksi, konsultan non konstruksi, sudah disesuaikan dengan tabel yang ada di sini ini. Jadi ini tabel ini sudah diakomodir melalui aplikasi di 4.5 ini. Terus berikutnya ya, tadi itu pas pelaksanaan ada fitur cek validasi KSWP.
Jadi pada saat evaluasi itu sudah ada cek validasi KSWP, bukan saat pembuktian, pada saat evaluasi. Berikutnya ada penyesuaian fitur reverse auction, bahwa reverse auction sekarang adalah minimal 60 menit. Jadi apa namanya, ini juga diatur di dalam versi 4.5. Terus penyesuaian tender cepat. Tender cepat itu kan ada dua, yang konstruksi dan yang bukan konstruksi, barang atau jasa lainnya. Nah, di sini untuk tender cepatnya konstruksi, ini sekali lagi di 4.5 ini sudah dibuka sistemnya. Nanti sistemnya tidak seperti tender cepat yang sekarang jalan di 4.4. Kalau barang atau jasa lainnya kan Anda penawar terendah, Anda bukan penawar terendah. Itu kan seterusnya selama 60 menit misalnya, semacam itu. Selama 2 hari misalnya begitu. Kalau di konstruksi nanti tidak. Jadi begitu penyedianya mengupload, tidak ada lagi Anda penawar terendah. Nanti setelah pembukaan baru akan muncul penawar terendah 1, 2, 3 semacam itu. Jadi di situ tidak ada kayak reverse auction itu saling banting-banting harga di pekerjaan konstruksi. Kecuali untuk barang jasa lainnya itu ada. Nah, ini yang apa namanya? Ini di 4.5 ini sudah muncul. Jadi teman-teman kalau mau ada tender cepat pekerjaan konstruksi itu sudah ada di aplikasinya. Jadi tidak saling banting-banting harga di sini. Begitu dia ngupload sekali ya sudah, karena dia nggak bisa melihat penawaran yang lainnya. Kalau yang di tender cepat yang biasa, yang barang atau jasa lainnya, walaupun tidak melihat penawaran penyedia, tapi dikasih keterangan, Anda penawar terendah, Anda bukan penawar terendah begitu. Terus ada penyesuaian fitur negosiasi. Jadi di versi 4.5 ini negosiasi hanya ketika ada satu yang memasukkan penawaran sampai lulus pembuktian. Baru nanti akan muncul fitur negosiasinya. Kalau yang memasukkan 2 atau memasukkan lebih dari 1, itu nanti fitur negosiasinya tidak akan muncul. Karena di Perlem 12-nya semacam itu. Terus di sini adalah diwajibkan semua pelaku usaha melakukan integrasi data penyedia di dalam sikap. Jadi data sikap lah ini yang menjadi kunci utama para pelaku usaha ini. Terus ada penyesuaian fitur tindak lanjut prakualifikasi gagal, ada penyesuaian fitur tindak lanjut tender atau seleksi gagal, tidak termasuk tender atau seleksi batal. Jadi di situ nanti ada beda antara tender atau seleksi gagal, tender atau seleksi batal itu akan berbeda. Terus berikutnya adalah penyesuaian fitur menjawab sanggah. Di situ nanti akan ada pilihan. Sanggahnya itu diterima, ditolak. Nanti pasti pilihan pertama adalah ini kalau memang diterima akan pilih tinggal contreng diterima. Alasannya apa? Kalau ditolak alasannya apa semacam itu. Berikutnya begitu masa sanggah selesai, nah nanti Pokmil itu ada fitur untuk merubah atur jadwal sanggah banding. Jadi nanti sanggah bandingnya nanti dibuat tanggal berapa hari, 3 hari. Maka nanti diberikan waktu 3 hari itu penyedia untuk menyampaikan sanggah bandingnya. Termasuk mengupload jaminan sanggah bandingnya bila memang ada. Bila mereka memang mengupload. Kalau dulu kan dikirim ya, ini bisa diupload melalui aplikasi di sanggah banding di Pokmil ini. Jadi sekarang para pokjanya menambah waktu untuk fitur sanggah banding ini. Nah, ini yang tadi penambahan fitur KSWP di sini akan muncul tanda checklist. Ini tandanya bahwa KSWP mereka sudah valid karena ini nanti koneksi dengan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, KSWP-nya. Nah, di sini sudah ada fiturnya. KSWP-nya valid apa tidak? Kalau valid biasanya akan muncul contreng begini. Kalau tidak valid, kemungkinan besar belum connect dengan DJP, makanya nanti penyedia harus membawa dokumen HAT-nya atau ininya KSWP-nya, print-printannya kan begitu. Terus apa namanya? Untuk persyaratan sudah dipenuhi sesuai dengan yang ada di dalam Perlem 12 tahun 2021. Terus pembuktian sekarang menggunakan data sikap ya. Jadi semua sekarang di 4.4 pun sudah ada koneksinya ke data sikapnya. Jadi ini sekali lagi mempermudah nanti para pelaku usaha
terintegrasi di data sikapnya. Nah, fitur reverse auction uploadnya nanti dikasih minimal 60 menit kalau memang ada reverse auction. Nah, di sini ada catatannya minimal 60 menit. Jadi jangan lama-lama juga, 60 menit sampai 2 jam mungkin akan lebih efektif. Karena apa? Kalau sampai 2 hari ada reverse auction-nya, itu nanti nggak kelar-kelar itu prosesnya. Cukup 60 menit, mungkin 2 jam paling lama, atau cukup 60 menit, jadi mereka saling melakukan penawaran berulangnya. Itu. Terus fitur penyesuaian tender cepat upload dokumen konstruksi tidak menggunakan reverse auction ya. Jadi kalau ini tidak ada reverse auction-nya. Jadi kalau konstruksi tender cepatnya langsung begitu penyedia upload ya sudah. Nanti begitu pembukaan penawar terendah lah yang dianggap sebagai pemenangnya. Terus fitur negosiasi tadi ini akan muncul pada saat ketika hanya satu sampai dari penawaran sampai ke lulus pembuktian, itu baru muncul fitur negosiasinya. Nah, ini fitur penyesuaian prakualifikasi gagal itu ada nanti bisa evaluasi ulang, pra-ulang, menyampaikan dokumen prakualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang. Ini ada pilihan terbaru. Begitu kita klik termasuk tender gagal, di situ ada nanti evaluasi penawaran ulang atau tender atau seleksi ulang. Nah, ini kalau sanggah, nah di sini ada sanggah ini ada pilihan benar atau diterima, salah atau tidak diterima. Nah, ini ada pilihan uraiannya apa. Kalau memang benar jawabannya apa, alasannya apa, salah alasannya apa. Nah, di sini setelah sanggah selesai ada fitur untuk atur waktu sanggah banding. Jadi di sininya ada atur jadwalnya, nanti tinggal berapa hari sanggah bandingnya. Tinggal di input. Nah, nanti penyedianya nanti akan mengupload jaminan sanggah bandingnya. Itu adalah di akun sampai sanggah banding. Nah, sekali lagi di 4.5 ini benar-benar LKPP akan sudah melakukan sinkronisasi. Nah, untuk data sikap, penyedia itu sekarang login penyedia itu bisa data sikap, pendaftaran melalui sikap, verifikasi juga di verifikator itu melalui data sikap, integrasi sinkronisasi data penyedia, cek validasi, setting kriteria sudah berbasis data sikap, pencarian penyedia non tender pun bisa dilalui data sikap, pencarian kualifikasi verifikasi pelatihan, lupa password dan ubah password melalui data sikap, dan penilaian kinerja penyedia. Jadi ini adalah sudah ada di dalam data sikapnya. Terus Apendo untuk upload penawaran dan pembukaan dokumen penawaran dan tidak perlu login. Ini sudah dilakukan. Nah, untuk ini kalau di sirupnya karena tadi antara SPSE dengan sirup itu menjadi perbedaan perbedaan sistem, jadi perlu waktu dia masuk di dalam di dalam SPSE. Nah, ini data-data ini adalah nanti menjadi integrasi sehingga antara SPSE, sirup, sikap dan lain-lainnya nanti akan berbasis sistem semuanya. Untuk penyedia. Nah, ini tadi untuk PPK, Pokja. Nah, ini untuk penyedianya. Untuk mengubah data identitas penyedia di LPSE diarahkan ke sikap. Jadi nanti merubah datanya ada di sikap. Terus ada penambahan fitur surat pernyataan syarat kualifikasi. Terus pembuktian menggunakan sikap, penambahan cek ASPP di penyedia, penyesuaian fitur sanggah, kirim sanggahnya, dan penyesuaian sanggah banding, kirim sanggah bandingnya. Ini ada di akun penyedia di versi 4.5. Nah, makanya di dalam SPSE penyedia di sini diminta melakukan sinkronisasi. Jadi karena apa? Biar antara SPSE dengan data sikap itu sudah klop. Karena yang sering terjadi teman-teman pada saat evaluasi kualifikasi teman-teman menggunakan tabel SPSE. Pada saat pembuktian menggunakan data sikap. Yang terjadi begitu kita evaluasi gugur. Penyedia sanggah. Kenapa? Mereka sudah mengisi data sikap. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Penyedia tidak melakukan sinkronisasi data. Jadi harusnya kenapa? Nanti di tabelnya harusnya sesuai dengan data sikapnya. Nah, ini harus dilakukan oleh penyedia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, fitur surat pernyataan. Jadi tidak perlu lagi kita minta hard copy-nya.
Kenapa? Di penyedia pada saat dia mau ikut tender itu sudah membuat surat pernyataan. Surat pernyataan yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot dan kegiatannya. Badan usaha tidak sedang kena sanksi daftar hitam. Nah, ini data pada saat kirim dokumen kualifikasinya. Jadi begitu dia mengirim itu sudah menyetujui pernyataan ini. Jadi kita tidak perlu lagi minta surat-surat pernyataan semacam ini. Berikutnya KSWP sikap seluruh dokumennya sudah berbasis menggunakan data sikap ya, integrasi data sikap. Nah, ini KSWP. Jadi pada saat penyedia mau ngirim pajak, kalau dulu kan yang dikirim ada SPT sama SPT ya, pajak bulanan, sekarang yang dikirim hanya ini KSWP-nya. Jadi nanti penyedia begitu mau ngirim cek KSWP-nya. Kalau dia sudah valid ini berarti dia sudah sinkron dengan DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Kalau dia belum sinkron, kemungkinan besar adalah belum belum tersinkron dengan data pajaknya. Nah, ini perlu diklarifikasi ke penyedianya. Makanya mereka diminta hard copy-nya apakah memang sudah KSWP. Kalau memang enggak KSWP berarti kan gugur. Karena menjadi persyaratan. Nah, kalau sudah ada checklistnya semacam ini, berarti dia sudah validasinya sudah clear. Nah, ini kalau penyedia mau nyangga, ini ada 4 alasannya. Kenapa nyangga? Karena kesalahan dalam melakukan evaluasi, jadi dia harus checklist nih. Ternyata memang Pokja salah evaluasi misalnya, harusnya dia nggak gugur jadi gugur. 2, kalau memang ada penyimpangan terhadap ketentuan. Nah, kalau penyedia melihat itu menjadi akan ada kesalahan prosedur, dia milih karena kesalahan prosedur. Yang ketiga, kalau melihat ada rekayasa, berarti contohnya adalah rekayasa. Penyalahgunaan kewenangan, dia tinggal checklist. Jadi ini adalah fitur sanggah yang ada di penyedianya. Jadi ini sudah ada pilihan apa yang menjadi sanggah mereka. Berikutnya adalah begitu tadi teman Pokja sudah mengatur jadwal sanggah banding, nanti penyedia akan muncul fitur sanggah bandingnya semacam ini. Penyangga menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA selambatnya 5 hari kalender setelah jawaban sanggah di modal SPC. Tembusan sanggah banding disampaikan ke APIP yang bersangkutan. Nah, di sini nanti begitu merasa keberatan, nanti dia akan menyampaikan bahwa kami melakukan sanggah banding, dilampirkan data dukungnya dan dilampirkan diupload adalah jaminan sanggah bandingnya di sini. Jadi dia ngupload di sini, jangan upload dikirim lagi, diupload di sini. Itu ada di versi 4.5. Kurang lebih itu gambaran 4.5. Kalau di beberapa kasus memang ada beberapa muncul permasalahan di dalam penggunaan aplikasi 4.5. Nah, ini juga mungkin teman-teman mungkin sudah mendengar bahwa masalah 4.5 ada ya namanya bug ya. Bug di dalam sistem SPC itu pasti adalah namanya sistem dibuat manusia itu pasti ada error dan trialnya. Nah, inilah yang yang memang selalu menjadi PR LKPP ketika ada masalah. Nah, setiap permasalahan hanya sekarang yang bisa kita lakukan adalah melaporkan melalui LPSC support. Jadi mulai dari PPK, PP, siapapun yang punya akun LPSC, begitu ada masalah, silakan laporkan, begitu login, klik aplikasi Approve lainnya, masuk di LPSC support. Nah, di LPSC support itu laporkan. Nah, laporkan itu biar nggak bolak-balik, lengkapin datanya, termasuk gambarnya, tampilannya seperti apa, sehingga teman-teman LKPP bisa segera melakukan perbaikan terkait dengan kendala penggunaan aplikasi SPC. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi 4.5 ini. Saya ke waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Baik, langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Yang pertama, di sini sudah ada Bapak Tri Nugroho. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Mohon izin Pak Fidi, terima kasih materinya.
Menarik nih Pak, di 4.5 saya dari DKI nih Pak, PPBJ DKI. Yang pertama, saya butuh ini nih Pak, masukan dasar untuk update 4.5 gitu. Dari kemarin pas saat 4.3 ke 4.4 itu kita jujur nih mengakui DKI agak-agak terlambat sebenarnya ya. Update ke 4.4. Nah, belum lagi 4.4 kita adaptasi udah keluar 4.5 nih. Sebenarnya bisa menekan di mana sih Pak? Saya selaku Pokja nih pengennya sih LPS-nya ayo dong update gitu. Cuman biasanya ya nanti aja deh nunggu bugnya beres dulu. Biasanya begitu nih alasannya nih. Nanti 4.5 diupdate nggak lama update bug lagi gitu. Kita bisa ini nggak sih Pak dari sisi Pokja maksudnya mengepus gitu untuk LPS-nya itu yang pertama ya Pak. Yang kedua mohon izin agak banyak pertanyaannya Pak. Ya nggak apa-apa Pak Tri. Ini saya menarik sekali nih untuk ASN tadi Bapak sampaikan mekanisme membantu para pelaku pengadaan ya dari baik itu fungsionalnya, PPBJ-nya, pejabat pengadaan atau bahkan Pokjanya melakukan pembelian atau proses pengadaan di bawah 50. Saya sempat baca sih memang Pak. Itu cuma mekanismenya seperti apa? Saya belum dapat gambaran nih Pak. Kebetulan saya ditugaskan juga sebagai pejabat pengadaan di salah satu SKPD, di beberapa SKPD malah. Nah, itu yang kedua, itu mekanismenya bisa tolong sedikit digambarkan Pak Fidi. Terus yang ketiga terkait dengan security nih Pak. IP address itu kan sudah muncul ya Pak pada saat di 44 ya, pada saat para penyedia melakukan penawaran gitu, upload dokumen penawaran. Nah, di beberapa case sempat terjadi IP address itu sama gitu kan. Nah, kita bingung nih Pak, IP address sama itu kategori persekongkolan, indikasi persekongkolan apakah bisa dikenakan ya Pak? Karena memang di aturan Perlemnya kita tidak membaca itu sebagai persekongkolan ya IP address ya Pak. Akhirnya kita mencari-cari lagi kira-kira ada persamaan atau kesalahan ya. Sekarang kan garing ya Pak, persamaan atau kesalahan dokumen penawaran di mana nih biar bisa ini. Tapi sebenarnya dari sisi security, apakah itu IP address itu ditampilkan hanya untuk security atau memang untuk indikasi ke sana Pak? Di 4.5 gimana tuh Pak Fidi kira-kira? Terus yang terakhir nih Pak, terkait dengan perbedaan kalau seandainya 45 itu ada perbedaan kayak contohnya jenis kontrak pada SPSE itu kan jadi dipilih ya Pak jenis kontraknya ya. Nah ternyata di SSUK-nya itu berbeda gitu nguploadnya ini untuk kerjaan konstruksi. Biasanya kita pakai yang mana ya Pak? SSUK atau balik ke aplikasi itu seringkali kita seperti itu Pak, nggak cuma itu aja permasalahannya perbedaan itu. Terima kasih Pak Fidi, terima kasih banyak luar biasa Pak Fidi. Baik. Mbak Aziza. Iya Pak, jadi itu Pak pertanyaan dari Pak Nugroho, mungkin silakan langsung dijawab Pak. Baik Pak Nugroho, Pak Tri ya Pak Tri apa Pak Nugroho ya. Ya, yang pertama terkait dengan push LPSC Pak. Memang kadang-kadang banyak teman-teman LPSC kita itu masih ragu pada saat melakukan update Pak. Jadi ini sebenarnya tergantung LPSC masing-masing. Karena memang sekali lagi ketika update baru itu pasti punya risiko. Risikonya mesti ada aja masalah. Baik itu ada kena bug atau istilahnya mesti ada sesuatu yang bermasalah ketika memang update baru. Jadi ini memang saya punya pengalaman di 4.4 begitu 4.5 memang sempat juga begitu update ke 4.5 itu data hilang. Jadi data hilang. Nah, tapi kami kan pada saat dengan PIC pada saat melakukan migrasi itu sebelumnya kita sudah melakukan backup. Database-nya kita backup. Secara manual gitu ya, sudah kita backup. Begitu nanti begitu update, nanti biasanya LPSC akan standby. Akan melihat, akan nanya semua PPK, Pokja, pejabat pengadaan, ada masalah enggak? Nah, itu kita biasanya. Ketika ada laporan ternyata memang ada kehilangan datanya, nah nanti kami dengan PIC yang migrasi ini nanti akan melakukan biasanya melakukan restore data, terutama di datanya. Ini yang kami lakukan itu. Jadi begitu sudah ketahuan kita bisa langsung melakukan eksekusi itu, Pak Tri.
Jadi sebenarnya sekali lagi harusnya nih teman-teman LPSC yang harusnya memang harus segera melakukan penyesuaian ya. Kalau Pokja mah pengen cepat segera karena tadi banyak perbedaan antara 4.3, 4.4 dengan 4.5. Apalagi penyesuaian dengan regulasi karena sekali lagi ada di kalau 4.3 dan 4.4 itu memang banyak perbedaan antara regulasi dengan sistemnya. Nah, ini yang sekali lagi. Makanya cuma teman-teman LPSC itu kadang-kadang nunggu dulu, waiting, nunggu dulu. Oh, kalau udah nggak ada bug baru nih. Nah, tapi kalau semacam itu kan berarti kita nggak tahu karena sistem itu kan dibuat oleh manusia, pasti ada kendala. Nah, tapi sebelum kita cari minimal risiko yang memang akan terjadi. Itu yang mungkin kita lakukan, Pak. Jadi mungkin ya mau nggak mau tergantung LPSC-nya. Tapi sekarang ini LKPP sudah mewajibkan ini semuanya migrasi ke 4.5. Kenapa? Kasihan juga, Pak, teman-teman LKPP itu. Karena antara maintenance 4.3, 4.5, 4.4 itu akan berbeda. Jadi akhirnya apa? Fokus mereka itu terpecah, Pak. Harus mikirin 4.3, harus mikirin 4.4, harus mikirin 4.5. Nah, tapi akhirnya apa? Di 4.3 itu masih ada masalah, pasti ada masalah. 4.4 ada masalah, 4.5 ada masalah. Akhirnya konsentrasi teman-teman LKPP ini akan menjadi terpecah. Nah, ini masalah ini. Nah, makanya kita inginkan sebenarnya teman-teman LKPP maunya adalah semua masuk 4.5. Jadi begitu 4.5, pikiran mereka akan fokus ke 4.5. Nah, ini sekali lagi mungkin mungkin kalau di sini ada pengelola LPSC bisa segera melakukan update. Terakhir kalau salah sudah ada percepatan 4.5. Karena jangan sampai nanti begitu baru mau 4.5 ternyata mau ada 4.6 kan bisa juga nanti kan. Tapi mungkin sejauh ini belum sampai ke sana. Tapi sekali lagi mungkin teman-teman LPSC ini harus segera melakukan inisiasi sendiri ya. Inisiatif. Terus terang begitu mau ke 4.5 di kami sendiri kalau saya di LPSC KKP saya langsung sampaikan sudah saya sebagai pionir nggak apa-apa. Nanti kalau ada masalah kita siapkan. Yang penting adalah kita sudah siapkan backup database harian. Jika kalau hari itu ada masalah kita udah ada database-nya semacam itu. Tinggal restore saja. Ini yang memang sudah jadi ya sekali lagi tergantung masing-masing LPSC. Ada yang menunggu sampai aman dulu baru gitu. Tapi selama saya 4.5 itu pengalaman pertama yang itu adalah hilang ada data tapi berhasil kita restore karena kita sudah punya database-nya yang backup-nya. Berikutnya masalah-masalah ini nggak terlalu apa ya istilahnya nggak terlalu signifikan kalau yang kami alami ya. Komplain-komplain dari teman-teman PPK, Pokja juga nggak ada. Mungkin baru di akhir-akhir ini aja karena memang ada mungkin ada bug-nya yang kelihatan seperti ada yang paketnya hilang, terus nggak bisa ngubah masa berlaku surat penawaran. Nah ini yang sudah apa istilahnya ini yang muncul, ini terjadi. Nah kemarin di terakhir hari Minggu yang lalu kalau nggak salah kan LKPP sudah melakukan maintain juga. Mudah-mudahan di bug setelah di 4.5 setelah ini sudah berkurang. Tapi saya lihat di tempat saya sendiri laporannya tidak terlalu banyak. Ya, karena laporan daripada sebelumnya di 4.4 itu banyak, di 4.5 ini saya lihat nggak terlalu banyak teman-teman Pokja atau PPK atau pejabat pengadaan menyampaikan permasalahannya. Walaupun ada sih tetap masih ada kan begitu. Kurang lebih gitu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ASN, jadi begini, kalau kita lihat di regulasinya, memang ASN ini adalah sebenarnya membantu untuk pejabat pengadaan di dalam melakukan proses pembelian langsung lewat bela pengadaan atau kodaring. Tapi secara tanggung jawab itu menjadi tanggung jawabnya pejabat pengadaan. Jadi misalnya Pak Tri tadi kan diminta sebagai pejabat pengadaan di beberapa OPD ya. Begitu OPD ini kan nggak mungkin Pak Tri semua misalnya ada belanja cuma misalnya 3 juta misalnya. Belanja kertas misalnya lewat toko daring atau lewat bela pengadaan. Atau kalau yang di DKI kan sudah ada namanya e-order. Nah, semacam itu. Nah,
apa namanya, kalau menggunakan akun Pak Tri sendiri itu kan nilainya terlalu kecil ya. Nah, makanya semacam itu nanti jadi ada pendelegasian untuk di bawah 50 juta Pak Tri nanti bisa misalnya siapa yang ditunjuk di OPD-nya tadi, nanti kalau dibawa belanja ATK cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, nanti ASN ini diminta buatkan akun di LPSC, nanti dia bisa melakukan pembelian itu Pak Tri. Tapi secara tanggung jawabnya tetap menjadi tanggung jawabnya PPK dan atau tanggung jawabnya pejabat pengadaan. Jadi ini adalah sebenarnya membantu mempercepat proses Pak. Kadang-kadang kalau semuanya ke pejabat pengadaan, kalau paketnya banyak, PL-PL-nya banyak, itu kan mesti akan kesulitan timing waktunya. Apalagi kayak belanja snack, makan siang, itu kan harus segera. Misalnya belinya lewat e-order atau lewat toko bela pengadaan, nah itu kan harus segera. Nah itu Pak Tri bisa mendelegasikan kewenangannya di bawah 50 juta untuk lewat ASN yang ditunjuk itu tadi. Itu tapi tanggung jawabnya tetap menjadi tanggung jawabnya PPK atau pejabat pengadaan yang memberikan pendelegasian tugasnya itu Pak Tri. Jadi di situ nanti dikasih akun, ya begitu dikasih akun ya kayak beli di bela pengadaan, dia login, dia pesen, terus nanti ada tagihnya kan langsung dikasihkan ke PPK kan begitu. Itu yang nomor 2. Nah, terkait dengan IP address ini memang sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau menurut teman-teman LKPP ini bukan sebagai indikasi bahwa ini ada persekongkolan. Walaupun sebenarnya ada sekarang auditor kita juga minta IP address-nya sama tidak. Karena terus APH juga sama mengecek IP address. Nah, sebenarnya kan tergantung di mana penyedia itu melakukan upload. Ada juga memang satu penyedia itu nguploadnya di satu tempat yang sama, beberapa penyedia uploadnya di satu tempat yang sama. Nah ini ada mungkin ada kecenderungan bahwa mereka melakukan persekongkolan. Tapi kalau memang uploadnya itu adalah di ruang bidding LPSC, nah kita kan tidak bisa membedakan. Jadi kalau posisinya kan penyedia ini upload nih di ruang bidding LPSC. Terus ada penyedia balik, pulang ada penyedia lagi upload di ruang bidding LPSC. Apakah itu menjadi indikator persekongkolan? Padahal mereka dengan IP yang sama di laptop, di handphone atau di laptop yang sama di ruang biddingnya LPSC. Walaupun memang sekali lagi bahwa IP address ini kan bukan sebagai indikator terjadi persekongkolan. Kalau kita lihat di dalam MDP-nya bahwa persekongkolan itu kan misalnya tulisannya kesalahannya sama, nah semacam itu menjadi indikasi adanya persekongkolan. Tapi IP ini tidak secara di MDP-nya tidak menjadi indikator bahwa itu terjadi persekongkolan. Tapi teman-teman auditor, teman-teman APH itu menggunakan itu sebagai bentuk penelusuran. Apakah memang jangan-jangan memang mereka melakukan persekongkolan kan begitu. Nah itu yang apa namanya? Kalau di versi 4.5 ini tetap ada kelihatan IP address-nya, tapi tidak bisa dilihat sih di admin PP-nya masih bisa dilihat admin IP address-nya. Tapi sekali lagi kalau lihat di standar dokumennya bahwa itu bukan sebagai indikator adanya persekongkolan. Persekongkolan itu kan coba teman-teman baca di di MDP-nya di situ misalnya ada kesalahan penulisan, jaminannya dengan nomor berurutan, itu kan salah satu indikator yang memang menjadi yang sudah ditentukan di regulasinya. Terus jenis kontrak. Nah, jenis kontrak ini antara sistem dengan dokumennya ini yang akhirnya memang berbeda. Ada beberapa kasus teman PPK mengisinya tidak sesuai dengan apa yang ada di dokumennya. Nah, ini kan sebenarnya peran UKPBJ Pokja melakukan review secara dokumennya, review juga secara sistemnya. Yang dikirim itu jenis kontraknya apa. Nah, ketika ada perbedaan, kira-kira menggunakan yang mana? Ya, kalau secara ininya ya tetap menggunakan dokumennya, Pak. Rujukannya tetap dokumennya. Jadi dokumennya kan sebagai dokumen yang disetujui para pihak.
Jadi kalau saya sih cenderung kalau ininya adalah menggunakan dokumennya yang digunakan sebagai panduannya. Kurang lebih itu Pak Tri ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup Pak. Ini cukup jelas sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tri. Semoga membantu ya Pak Tri. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan pertama ada dari Bapak Liam Si Ismail. Seperti ini Pak, saya langsung bacakan saja. Ada informasi dari beberapa teman Pokja pada aplikasi SPSE versi 4.5. Masih ada bug yaitu atau BUG ya, bug, yaitu salah satu data paket pengadaan hilang pada saat tahap evaluasi dan ada juga pada tahap sanggah. Bagaimana Pokja untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Baik. Pak Liamsi, makasih. Jadi begitu ada masalah ini sebenarnya kan SOP-nya jelas. Pokja berkirim surat ke LBSE bahwa ada data yang hilang, nanti dibuat berita acara atau surat atau memo, di situ ditampilkan data sebelumnya dan data terakhir. Nah, data ini nanti dikirim ke LBSE. Nah, LBSE nanti begitu LBSE sudah mendapat surat ini, LBSE harus berkoordinasi dengan PIC atau dengan ITO-nya LKPP. Nah, ini LBSE ini apakah melakukan, nah ini juga yang menjadi apakah LBSE sudah melakukan backup data harian. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau memang LBSE-nya tidak melakukan backup, nah itu yang nanti akan datanya nggak bisa balik, nggak bisa di-restore. Makanya ada kewajiban LBSE melakukan backup data. Nah, ketika memang di backup datanya tidak ketemu, apa yang dilakukan Pokja? Nah, ketika Pokja masih mempunyai data berupa download dokumen, download Apendo, ya, download Apendonya, begitu Apendo dokumennya masih kebaca semua oleh Pokja, ya Pokja tetap melakukan evaluasi seperti yang ada di dalam dokumennya. Begitu. Jadi misalnya tahap evaluasi, ternyata dokumennya begitu di ini ternyata seakan-akan penyedia itu tidak pernah ngupload misalnya. Nah, tapi Pokja itu mempunyai dokumen yang sudah diupload menggunakan Apendo. Yang dilakukan apa? Dibuat berita acara. Sama tadi itu dilampirkan laporannya ke LBSE. Nah, proses evaluasinya tetap sesuai dengan hasil yang yang sudah didownload oleh Pokja melalui Apendonya. Kalau menurut saya sih itu, Pak. Ya. Tapi ya resiko itu ada, tapi yang pengalaman saya sendiri begitu ada teman-teman komplain ya tadi itu mereka suratnya nanti kita telusurin kesalahannya di mana dan itu nanti kalau memang prosesnya akhirnya bisa saja nanti yang itu menjadi manual bisa juga proses sampai terakhirnya bisa jadi manual bisa karena kita sudah punya dokumennya. Tapi maka harapannya memang SPSE ini LBSE-nya melakukan backup sehingga data itu nanti bisa di-restore untuk perbaikan datanya. Kurang lebih itu Pak Liamsi. Ya, yang kami lakukan sih begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu tadi untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Liamsi. Bagaimana Pak Liamsi, cukup Pak? Atau ada tanggapan? Ya, baik. Mungkin sepertinya cukup dari Pak Liamsi, diterima dengan baik. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Nur Aliudin dari Pemda Kabupaten Kuburaya. Masalah buknya nanti mohon Pak Vidi gimana solusinya? Ada berapa paket di daerah saya yang hilang? Ya, oke Pak Nur. Jadi sekali lagi seperti sampaikan tadi ke Pak Liamsi bahwa ketika ada paket yang hilang, berarti Pokjanya kan melapor ke LBSE. LBSE harusnya mempunyai database
database-nya, DB-nya inilah yang nanti bisa direstore. Jadi kalau memang dia punya database harian, Pak, itu nanti direstore. Nah, nanti direstore harus akan kemungkinan akan bisa kembali lagi. Nah, ini memang di terakhir di 4.5 ini memang ada beberapa laporan paketnya hilang. Nah, ini yang menjadi kemarin agak ramai juga karena paketnya hilang. Nah, ini sebenarnya kalau secara ininya harusnya masih bisa dikembalikan asal memang database-nya masih ada yang di backup oleh LPSC. Makanya database-nya yang menjadi data yang di DB-nya, yang di file yang disimpan di baik itu di hard disk maupun di cloud di mana itu yang nanti akan dipakai untuk restore, Pak. Jadi nanti Pokja yang ngubungin LPSC, nanti LPSC-nya minta ke LKPP untuk memperbaiki atau membuka kembali atau merestore kembali. Yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa karena memang sekarang LKPP kan mensentralkan pengaduannya permasalahannya lewat LPC Support. Nah, LPC Support ini nanti sebagai media untuk melaporkan. Jadi nanti Pak Nur, Pokjanya suruh membuat laporan lewat LPC Support, terus membuat laporan juga lewat LPC, bisa email, surat. Nah, nanti itu sebagai dasar LPC untuk melangkah. Makanya begitu langkah ini, termasuk tadi itu, apakah LPC-nya sudah melakukan backup data tadi itu yang menjadi poin penting sebenarnya. Karena begitu poin database-nya masih ada atau backup-nya ada, itu bisa direstore. Kurang lebih gitu Pak Nur ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban dari Pak NurElyudin. Bagaimana Pak Nur? Ya, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan. Boleh saya sedikit nambahkan ya? Ya, boleh Pak Nur. Silakan. Izin Pak Widi. Udah lama nggak ketemu kita nih ya. Iya, saya izin nggak pakai kamera ya, kebetulan jaringan juga kurang baik ya. Jadi gini Pak Widi ya, terkait dengan bug yang sering kita dapati. Di sini paket kita ini mengalami retender ya. Jadi kita coba tender ulang kemarin ya, terkait dengan proses tender konsultan pengawasan. Nah, di sini kebetulan phishing-nya sudah jalan gitu ya, karena retender tadi diulang. Nah, pada tahapan evaluasi rekan-rekan Pokja ini lagi mengevaluasi itu hilang begitu ya. Ini kalau kita tunggu, ini kan terus berjalan ini. Ya, itu yang jadi kendala kita. Kita sudah melaporkan menggunakan tiket juga rekan-rekan di sana, sudah melaporkan by sistem, tapi nggak mungkin juga stagnan gitu ya, menunggu sampai kapan begitu. Sedangkan ini harus berjalan dan juga kita juga paling tidak mitigasinya jangan sampai penyedia ini berpikir bahwa memang ada unsur kesengajaan begitu. Karena dari tahapan evaluasi begitu ya. Nilainya juga lumayan besar gitu. Karena fisiknya di atas 60 M begitu Pak Widi. Jadi ini yang menjadi keraguan Pokja kita itu mencoba menjawab gitu ya. Tapi sudah kita kirimkan permasalahan ini di berbagai media ya, maksudnya lewat sistem by chat juga kepada rekan-rekan di LKPP gitu ya. Tapi memang perlu tindakan cepat begitu. Ini yang jadi kendala kita juga, kita nggak bisa ngambil solusi apa-apa, menunggu gitu ya. Dan kita coba backup datanya gitu juga masih masih belum bisa diinikan Pak Widi. Jadi nggak bisa terrestore dia. Maksudnya nggak ini juga gitu. Ini yang kendala kita. Apakah ini harus kita ulang kan? Kalau kita ulang otomatis banyak sekali aduan ataupun surat-surat yang akan disampaikan ya, mungkin ke pihak APH juga, karena mungkin
rekan-rekan penyedia berpikir bahwa ini unsur sengaja gitu karena tahapannya evaluasi. Ketika diulang otomatis tapi kan paketnya itu hilang sama sekali, Pak. hilang. Sama Ini sekali yang nggak muncul. nggak muncul sama sekali. Ini yang jadi kendala kita, makanya saya juga bingung menjawabnya gitu ya. Karena apa ya, kasuistik ya gitu. Jadi tidak semua paket begitu. Jadi ini kasuistik. Jadi memang yang jadi kendala kita ini adalah paket tersebut sudah jalan gitu fisiknya ya. Nah, Tapi sudah kayak dokumennya itu sudah diambil semua, di Apindo kan sudah di-download semua tuh, Pak. Nah, ini yang belum saya dapatkan secara detail ya Pak Pidi ya, tapi keresahan kawan-kawan sampai tadi sore saya coba bantu follow up juga ke LKPP, mereka bingung mau ambil langkah apa, sedangkan waktu juga sudah berjalan gitu ya. Dan tidak mungkin ini tinggal mengambil keputusan dari PA-nya, PA dan KPA-nya begitu. Apakah ini harus diulang ya, atau memang menunggu begitu ya? Kalau mau diulang ya konsekuensinya seperti itu. Ya. Otomatis kan nggak mungkin yang dievaluasi yang sudah lulus itu, gitu ya? Ya. Berarti kalau diulang masuk dari awal lagi gitu. Ini yang jadi kendala rekan-rekan gitu. Ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat di ketika ada trouble di sistem, sebenarnya kan nanti sebenarnya bisa dikembalikan ke manual kalau memang kita punya data dukung semuanya, Pak. Jadi misalnya kan begitu kan ini tahap evaluasi ya. Pada evaluasi itu kan Pokja punya dokumen semuanya, dokumen yang di-download seluruh penyedianya misalnya semacam itu. Nah, kalau menurut saya kalau kalau saya tetap harus jalan. Ya. Nah, kalau hilangnya paket ini kan bukan kesalahan Pokja ya, dan bukan kesalahan penyedia juga. Nah, berarti kan yang harus tanggung jawab di sini adalah LPSC dengan LKPP. LKPP kalau LPSC sekali lagi hanya sebagai perpanjangan saja. Ya, berarti kan LKPP yang punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan hilangnya paket ini. Nah, kalau memang Pokjanya, kalau menurut saya ini, kalau Pokjanya semuanya punya data, ya data yang memasukkan penawaran siapa, yang melakukan ya bisa dokumennya bisa di-download semuanya, kalau menurut saya itu lanjut. Silakan secara manual. Kalau menurut saya, Pak. Karena apalagi kalau kita nanti ulang, itu akan menjadi rame lagi, Pak. Ya, sekarang adalah bagaimana kewajiban LKPP memfasilitasi agar paket tersebut tayang kembali. Nah, itu yang menjadi kewajibannya. Karena kalau mungkin kalau teman-teman IT harusnya ketika sesuatu yang hilang karena memang pasti harusnya ada tracknya semacam itu. Nah, sekarang adalah pendekatan teman-teman LPSC secara personal langsung misalnya ke Pak Direkturnya, Direktur SPC-nya, mungkin akan upaya percepatan itu, apalagi dengan nilai-nilai besar ini, Pak. Jadi kalau menurut saya sih ada komunikasi langsung, Pak, dengan Pak Direktur, Pak Patria sebagai Direktur SPC. Harapannya kita nge-push ke beliaunya untuk untuk nge-push anak buahnya untuk memperbaiki SPSC-nya. Tapi jangan lupa juga, tolong dicek juga teman-teman di SPSC ini apakah sudah melakukan backup. Nah, ini juga menjadi beban juga ketika ternyata SPSC-nya tidak melakukan backup harian, tidak ada cloud-nya. Nah, ini yang memang akhirnya data itu benar-benar hilang. Tapi kalau secara sistem orang-orang IT sebenarnya mungkin masih bisa ditelusurin semacam itu, Pak. Gitu, Pak Nur ya. Makasih Pak Bidi. Jadi memang ini kebetulan dana pen Pak Bidi. Iya, betul. Ya. Ya agak-agak. Makanya tadi Pak Nur kalau memang itu datanya masih ada semua, kalau sama tim, kalau saya sih saya lakukan proses manual. Iya. Ya, evaluasi. Yang penting ya. Nah, nanti termasuk pengumumannya, penetapannya sama manual sampai pemenangnya nanti diumumkan di media.
bahwa ada gangguan ini, prosesnya sudah sampai sini, tidak mungkin lagi kita mundur, misalnya kayak gitu. Dan itu sekali lagi bukan kesalahan Pokja, bukan kesalahan penyedia juga. Tapi nanti transparansinya itu yang harus nanti dibuktikan bahwa di situ tidak ada unsur menambah atau mengurangin dokumen-dokumen yang sudah diupload kan begitu. Itu aja untuk menguatkan kan Pak kan gitu. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak Bidi. Ya, ya Pak. Ya, terima kasih Pak Nur, semoga membantu ya Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Pak Cecep Hamdani. Apakah kewajiban penggunaan aplikasi untuk pengadaan di bawah 50 juta oleh ASN jadi keharusan? Ya. Kalau sebenarnya begini, kalau kita lihat di Perpres 16, Perpres 12 bahwa ada kewajiban penggunaan aplikasi e-procurement atau SPSE dan data pendukungnya. Jadi sebenarnya di sini sebenarnya sudah ada upaya LKPP bahwa mengharapkan semuanya proses pengadaan barang dan jasa itu menggunakan aplikasi, Pak. Karena Pak LKPP sudah memfasilitasi untuk penggunaan aplikasinya. Terus pertanyaannya apa wajib enggak? Ya sebenarnya kalau saya ngomong wajib itu nanti kalau nggak dikerjakan dosa, Pak. Jadi kalau nggak dikerjakan dosa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di regulasinya, ketika apa yang sudah dibangun karena yang membuat kebijakan kan LKPP. Di situ di state bahwa di pasal saya lupa pasal berapa itu terkait dengan penggunaan SPSE bahwa itu adalah termasuk data dukungnya. Berarti mulai dari sirup sampai penggunaan. Nah, ketika 50 juta ini itu kan sebenarnya pembelian langsung. Nah, LKPP saat ini kan sudah memfasilitasi melalui belanja 50 juta itu melalui bila pengadaan atau toko daring. Ketika di toko daring atau di bila pengadaannya belum ada, berarti kan tidak mungkin ada di situ. Makanya boleh melakukan transaksi pembelian langsung. Nah, pembelian langsung ketika di bawah 50 juta tidak cukup dengan kwitansi, berarti nanti di SPSE-nya dilakukan adalah pencatatan non-tender atau pencatatan swakelola kalau memang menjadi bagian swakelola. Jadi penggunaan aplikasinya tetap ya ketika Bapak Ibu di bawah 50 juta beli langsung terus dicatat itu termasuk penggunaan aplikasinya. Jadi kan ada aplikasi itu ada yang non tender, ada pencatatan non tender. Kalau pencatatan non tender kan prosesnya manual, baru nanti setelah dibayar baru dicatatkan. Kalau prosesnya yang menggunakan non tender mulai dari undangan sampai ke penetapan pemenang menggunakan aplikasi. Nah, ketika di bawah 50 juta itu kan belinya kan tidak lewat menggunakan SPK ya, cukup dengan buktinya dengan kwitansi, maka sebenarnya teman-teman bisa melakukan pembelian langsung atau kalau memang ada di toko daring dan toko daring atau di bela pengadaan silakan beli melakukan aplikasi gitu. Nah, ASN di sini yang tadi itu ya saya sampaikan di bawah 50 juta itu adalah kalau memang didelegasikan dari Pokja, dari pejabat pengadaan atau dari PPK. Oh ini kamu 50 juta setiap belanja snack kamu beli langsung lewat pengadaan. Bisa juga begitu kalau memang ada di bela pengadaan atau di toko daring. Kalau memang tidak ada ya beli langsung. Nah, apalagi sekarang LKPP ini sudah memfasilitasi terkait dengan katalog lokal. Nah, ini juga menjadi perhatian. Nanti kalau memang ada di katalog lokal, itu nanti bisa melakukan pembelian kan gitu. Tapi saat ini yang ASN ini baru yang di toko daring dan bela pengadaan yang bisa melakukan pembeliannya. Kalau yang di katalog belum bisa, baru ada di bela pengadaan dan di toko daringnya. Kurang lebih begitu Pak Cecep ya. Ya, terima kasih Pak untuk jawaban pertanyaan Pak Cecep. Ya.
Baik Pak, terima kasih untuk semua jawaban-jawaban yang telah dijelaskan melalui pertanyaan yang muncul, baik itu pertanyaan yang muncul di chat ataupun melalui sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu, silakan mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita, masih ada waktu beberapa menit lagi. Baik, namun jika tidak ada pertanyaan, Pak, mungkin langsung saja. Jadi itu tadi sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang berlangsung untuk malam ini pada materi ini. Mungkin Bapak Vidi Januardani ada beberapa closing statement yang ingin disampaikan Pak melalui materi ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Satu adalah kita manfaatkan aplikasi yang ada di SPSE 4.5. Kalau teman-teman masih LPSC-nya masih menggunakan 4.3 dan 4.4, segera melakukan update terkait 4.5. Terkait dengan kendala bug, sebuah sistem pasti ada tidak ada yang sempurna, tapi ketika ada masalah-masalah, kita harapkan semuanya bisa segera terrealisasi, terselesaikan sehingga bisa benar-benar membantu teman-teman para Pokja, para PPK pengadaan di dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Jadi mari kita manfaatkan aplikasi ini sehingga bisa membantu Bapak Ibu sekalian mempermudah proses pengadaan barang dan jasa sehingga bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Nur. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas penyampaian materi hari ini mengenai dengan simulasi SPSE. Jadi untuk Bapak sekalian silakan untuk mengupdate atau memperbarui aplikasinya jika masih menggunakan aplikasi yang dulu atau aplikasi yang lama. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Bapak narasumber, yaitu Bapak Vidi Januardani. Tadi sudah ada beberapa materi-materi yang disampaikan, poin-poinnya diantaranya itu ada pengembangan aplikasi SPSE V4.5, ada kebijakan peningkatan security, ada mengenai dengan pelaksanaan kontrak dan beberapa poin-poin penting lainnya lagi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua peserta webinar yang mengikuti, Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti webinar malam ini, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan untuk malam ini. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Terima kasih, Pak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.